Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Gederatna Iswari Dewi, nomor absen 28 dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman minggu lalu tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya beserta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam atau heterogen, yaitu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan kebudayaan daerah, bahasa daerah, agama, dan ras yang berbeda-beda. Yang kedua, wilayah yang sangat luas terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di kalangan masyarakat. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman adalah setiap upaya atau kegiatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Beberapa ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Salah satu ancaman bagi Indonesia adalah komunisme. Komunisme ialah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapus hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Bukan hanya paham komunis saja yang mengancam ideologi Pancasila, melainkan pengaruh liberalisme juga bisa menjadi ancaman bagi ideologi kita. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Berbagai macam intimidasi, provokasi maupun blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan negara lain. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Dari dalam negeri, ancaman di bidang sosial budaya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterlatar-belakangan, dan ketidakadilan. Dari luar negeri, maksudnya budaya asing yang negatif dan tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, munculnya gaya hidup konsumtif, adanya sikap individualisme yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri, semakin lunturnya nilai-nilai agama dalam bermasyarakat, dan semakin memudahnya semangat gotong royong solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman pada umumnya berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Wujud ancaman militer antara lain berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.